Halo, assalamualaikum teman-teman Dorkar Vlog. Apa kabar? Gue doain kalian pastinya sehat nih sekeluarga. Hari ini sangat membahagiakan banget buat gue karena akhirnya alhamdulillah Jimny Katana biru gue akhirnya udah jadi sesuai dengan konsep yang gue inginkan, yaitu Jimny Rally Raid. Dan mobil ini gue kasih nama Jim Raid. Jadi cerita sedikit teman-teman, sebenarnya konsep Rally Raid ini udah pengen gue aplikasi di mobil gue ini sebelum dari gue bikin project 4x4 paling merakyat. Jadi kalau 4x4 paling merakyatnya kemarin udah selesai, setelah itu gue akhirnya ngaplikasi beberapa barang yang sebenarnya ini keinginan pribadi gue. Kayak misalnya ban, terus velg, terus ada mud flap, dan beberapa bagian lainnya teman-teman. Nah, cerita sedikit, Rally Raid itu apa? Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Rally Raid itu sebenarnya hampir sama seperti rally. Cuma bedanya kalau Rally Raid itu sederhananya dia itu menggunakan kendaraan 4x4. Jadi basisnya SUV atau kendaraan pickup ya, mau single cabin atau double cabin. Sementara kalau rally itu kan kita tahu menggunakan kendaraan seperti sedan atau hatchback kebanyakan. Nah, Rally Raid look itu punya beberapa ciri yang sama kayak rally look. Kayak misalnya menggunakan ban rally dan juga kepet rally ya atau mud flap. Tapi tetap ada beberapa bagiannya yang tetap kalau di rally biasa itu nggak ada. Ada cuma di Rally Raid look. Kita akan lihat dulu satu-satu apa aja yang menempel di sini. Yang paling pertama itu adalah untuk velgnya teman-teman. Jadi velgnya ini gue pakai velg mereknya Brad Wheels, buatan dari Spanyol. Sebenarnya kalau kita ngomong velg untuk yang Rally Raid itu merek-merek yang udah lebih dulu dikenal di Indonesia, kayak misalnya ada Compo Motive, ada OZ Racing, ada Speedline, dan juga ada Evo Course. Tapi kenapa gue suka yang Brad Wheels ini karena lebih nggak pasaran ya, lebih jarang di Indonesia. Jadi makanya itu dia alhamdulillah ini mungkin jadi Katana pertama di Indonesia yang pakai velg Brad Wheels ini. Velg Brad Wheels ini jadi emang beneran dipakai di kejuaraan kayak misalnya Dakar gitu. Dan menurut gue, wah ini kayaknya ganteng juga ya. Dan ini sebenarnya awalnya karena pas pertama kali itu dipasang di mobil Pajero Evolution yang sempat kalian lihat reviewnya. Nah, ngomongin tentang speknya dan cerita lebih detail tentang Brad Wheels ini gue mau kasih langsung lihat ke teman-teman pas gue beli dan order ke distributornya. Alhamdulillah ada distributornya di Indonesia namanya GP Corners. Kita lihat dulu video proses pas gue ngambil sampai pemasangannya. Oke, sekarang kita udah nyampe di STC, teman-teman. Kita mau ke tempatnya Om Steven nih. GP Corner. Ini dia di sini nih. Haha. Oh, pas banget. Orangnya udah standby. Kita masuk ya. Selamat siang, bosku. Wih, mantap. Sampai ya kan? Wah, dari tadi nih udah standby. Dari tadi nih udah nungguin. Akhirnya teman-teman, hari ini kita akan ngeliat si velg Brad buat Jimny nih. Letoknya udah ditaruh di sini udah dinyiapin velgnya. Ini ya velgnya ya. Namanya tuh JE. Oh, iya. Iya. Ini dia teman-teman. Bisa. Oke, mantap. Oke, mana nih? Speknya ada di sini. Nah, ini dia. Jadi kita akan lihat dulu speknya. 5x139 ya. Jadi ini bisa dipakai kayak di Jimny, mau di Vitara, atau bahkan di sebenarnya kayak misalnya di CJ7 gitu, apa di TAF gitu. Semua yang baut-baut 5 mayoritas pakainya speknya ini nih, PCD-nya. Tapi ini gue pesen speknya emang khusus buat di Katana. Jadi lebarnya kita akan pakai lebar 6,5. Kita cek ya Om ya. Ya. Oke. Boleh unboxing sendiri. Oh, siap. Kita buka. Wah, ini dia. Wah, super ganteng. Akhirnya. Ini kan teman-teman banyak juga yang nanya kemarin habis pas lagi nge-review Pajero Evo. Ini dia velgnya Brad. Cuma bedanya kalau yang Pajero Evo kemarin itu pakai tipe yang Dakar. Bener ya Om ya? Yang Dakar ya? Ya. Di Pajero Evo. Tapi kalau yang ini full race TA. Jadi si yang full race ini dia juga sebenarnya istilahnya
nggak kalah juga secara durabilitasnya sama yang Dakar kemarin. Cuma kalau Dakar kemarin dia emang spek yang lebih ke untuk baut 16 inch lebar 8 ya Om ya? 7 ya? Yang 7 ya? Dakar tuh 7, 16-7. Nah, karena kita pakainya untuk di gym nih, kita akan pakai speknya yang lebih sempit lagi, nggak terlalu lebar. Kita custom dari yang tipe full race TA. Enaknya gitu ya Om ya, kita bisa pesan buat speknya ya Om ya? Bisa pilih warna, pilih offset, center bore. Center bore-nya juga bisa disesuaiin. Iya. Oke. Jadi enak, nggak perlu pakai spacer ya, lebih aman iya, juga bener. ya. Bener. Sharing dong ke teman-teman Om. Biasanya kalau pakai spacer tuh kurangnya habis ya Om. Ya untuk faktor safety juga ya, mendingan kalau saya pakai spacer sih ya. Mendingan jadi emang spek velgnya yang sesuai ya. Why? Kalau diakalin pakai spacer, ngomongin untuk safety-nya malah jadi berkurang ya. Kalau bahasanya sekarang proper Ya, Proper. bahasa anak sekarang ya. Iya. Proper. Itu dia teman-teman. Jadi ini speknya ringnya gue tetap 15 karena gue pengennya itu kan bannya nggak terlalu gede. Kalau pakai ring 16 dia terlihatnya antara porsi ban sama velg itu jadi kayaknya velgnya gede banget gitu, bannya kayak jadi agak sedikit lebih tipis. Gue pengen bannya tetap lebih tebel gitu ya, jadi gue pakai 15. Terus tadi gue bilang lebarnya dia 6,5 nih, karena kalau misalnya pakai yang 7 dengan ban yang mau gue pasang nanti masih agak bannya sedikit ke tarik dindingnya, jadi gue ngindarin ngedonat. Om lebih suka yang ngedonat apa yang tegak Om? kayak Iya. yang mid, Ya, yang miti deh. yang miti ya, suka Iya. yang miti ya. Sukanya yang miti. Kalau gue lebih sukanya yang emang yang kurus tinggi gitu teman-teman. Oke, kita mau coba lihat yang lain teman-teman. Di sini ada apa lagi nih Om? Yang lainnya untuk apa aja nih? Oh, kalau ini universal sih, 6139, Oke, ring 16. modelnya tapi beda ya Om ya. Ini bukan yang full race ya, beda-beda ya. Ada yang bisa Beda. kita intip nggak nih Om? Satu Om. Kita coba intip satu Om. ini. Oke, ini dia. Wind Race. Cakep nih, Wind Race T. Ini warnanya apa nih Om? Atracid Grey. Antrasit grey ya. Asik Ini banget kalau nih warna ini. Kalau di sini populernya gunmetal. Oh iya, gunmetal, gunmetal. Ini berarti kalau yang spek yang ini buat dipasang di mana nih Om? Jadi bebas sih, VX80 bisa, double cabin yang offset yang PCD-nya 6139 sih. Berarti banyak ya? Banyak. Ya. Kita mau ngomong Hilux, Triton, itu semuanya pada masuk ya. Kebetulan offsetnya ekstrim nih, Oh iya nih. minus 25. Oh, Nggak tahu dalamnya tuh. oh iya benar sih. ini kayak bakal lumayan keluar nih ya. Keluar banget nih. Wind Race T. Nah, Om, cerita dikit Om. Si Braid ini sebenarnya dia awal bikin velg tuh emang lebih buat ke arah performance ya gitu, kompetisi Om. Iya, tahun 70-an ya pabriknya dibikin, terus emang banyaknya awalnya bergeraknya di motorsport sih. Motorsport emang untuk Motorsport. balap ya. Dia Iya. Spanyol ya Om ya. Spanyol. Emang Ini masih fokus made in ke balap. Spain sih. Made in Spain ya. Iya, tulisannya Spain. Oh iya benar. Wah, bangga nih sampai di emboss nih negaranya nih. Nah, so far Om, kebanyakan nih yang beli tuh kalau kita ngomong SUV tuh biasanya teman-teman yang pakai mobil apa Om? Double cabin sama Double surprisingly cabin. Innova banyak sih. Oh Innova ya, Innova ya. Innova, tapi mereka pakai yang begini-begini sih, velg rally tarmac lah Oh, kebanyakan. Oke, jadi apa namanya yang 17 ya biasanya ya? Ya, 17 atau 17, oke. tarmac sih. Mau lihat? Boleh kita cek ya. Oke, wih, yoi, ganteng sih. Ini tipenya apa nih Om? Full Race A ya? Full Race A. Oh ini jadi banyak ya yang pakai di Nova ya? Banyak di Evo, di Innova, terus ini yang A, Oke. ada lagi yang AC.
Kalau AC itu concave. Oh, model yang concave ya. Jadi Oke. untuk lebar-lebar tertentu dia udah bisa concave. Oke. Keren Oh, asik sih. Ini sebenarnya jadi salah satu desain yang populer kalau kita mau bikin gaya tarmac ya Om ya. Betul. Pakai apa namanya ban aspal gitu kan? Iya. Pakai ban aspal, stylenya terus emang style tarmac gitu. Jadi kurang lebih sih sebenarnya stylenya sih tetap style rally teman-teman, tapi pakai bannya istilahnya di combine sama ban aspal nih. Nah kalau gini kan kita kan pakai ban gravel kan cocok ya kan? Iya. Cocoknya ban gravel teman-teman. Jadi setup gravel biasanya dia 15 karena emang sekarang rally pun gravel di ukuran 15 teman-teman. Tapi kalau misalnya yang tarmac setupnya tuh antara 17 atau 18 gitu. Jadi nyesuaiin aja sih sama mobil kita juga. Mungkin kalau mau mobil kita yang istilahnya nggak terlalu yang ukurannya gede banget bisa pakai yang 17. Sementara kalau yang gravelnya ya sebenarnya sih pakai 14 juga bisa, tapi mayoritas gravel kita ngomongin ring 15 teman-teman. Maksimalnya di 7 inch. Dan tinggal kita pasang ban rally yang ukurannya 205/65. Pasang sini, bus. Udah, cakep sih. Oke, yang berikutnya. Nah, ini punyanya apa nih Om yang ini? Ini speknya Evo 10 gravel Oke. 15 full reste Acropolis. Oke. Berarti tipenya sebenarnya sama ya, full reste Acropolis ya. Iya. Ini kan juga nih sama nih yang Acropolis juga. Cuma dia ya ukuran PCD-nya 114 berarti ya. Betul. 114. Nah, yang lucunya ini ini banyaknya yang beli malah untuk Cherokee. Oh, Banyak yang demen ini pasang di Cherokee. malah banyaknya Cherokee. Tapi spek Evo 10 ya. Spek Evo 10. Spek Evo 10 ya, dia PCD-nya juga sama. Dan ini lebarnya sih kurang lebih berapa nih? Mungkin sekitaran 6,5 kayaknya. 6,5 apa 7 ya? 6,5 kayaknya. Oh, 7 nih. 7 ya? Sorry, 7. Oh iya. Heeh. Oke. Emang ganteng sih ya ditaruh di Cherokee juga ya. Tapi emang kalau mungkin teman-teman bisa lihat sih style-stylenya emang kuat dengan style rally ya. Velg-velgnya terutama yang tipe full race ini ya Om ya. Iya. Apalagi kalau pakai warna putih itu kayaknya Rally look. rally banget. Rally look. Nah teman-teman, jadi kurang lebih sih gitu teman-teman. Awalnya juga gue mau ngambil yang full race T ini buat pasang di Katana karena emang konsepnya mau dibikin rally look. Sebenarnya lebih ke rally raid look ya. Jadi kalau rally raid ada tambahan lagi kayak misalnya model kayak safari snorkel gitu-gitu. Walaupun gue nggak pakai winch yang ngumpet di dalam, nggak sampai pasang winch. Kalau misalnya Om Steven kemarin kita sempat nge-review Hilux-nya kan itu kan pakai winch kan. Pakai winch, gayanya udah gaya rally raid campur pre-runner. Tapi kalau di Katana nanti nggak sampai segokil itu. lebih sopan teman-teman. Oke. Nah Om, ini ngomong-ngomong sebenarnya yang gue pengen nanyain nih, cuma dari tadi belum sempet. Ini toko apa gimana Om sebenarnya di sini Om? Ini gudang ya. Gudang ya. Gudang. Oh, kemarin teman-teman pas diajakin ya udah langsung aja ketemu di STC nih. Kirain toko, ternyata di sini untuk gudangnya ya. Jadi di sini itu apa namanya? Selain masukin brand, ada beberapa brand lain ya Om ya. Ada beberapa lain. Ini ada Red Flow. Boleh Om ya kita lihat ya. Boleh. Oke, ini dia. Ini modelnya yang emulsion plus reservoirnya nih. Iya. Red Flow ini buatan Amerika ya Om ya? Iya. Buatan Amerika. Dia ada adjusternya di sini. Ini kompresor. Buat kompresornya. Dan ini universal atau buat apa nih Om? Ini buat Land Cruiser 80. Oke, buat seri 80 ya. Tapi liftnya yang 3 inch sampai 5 inch ya. Oh, oke, buat yang udah Ini sisa. ditinggiin ya. Oke. Teman-teman, ini kalau ngomongin Red Flow sebenarnya sih ini juga salah satu sok favorit juga di Amerika, apalagi kayak mungkin gue sempet juga ngomong sebelumnya, emang kalau urusan off-road sok Amerika emang nggak bohong sih secara performanya. Nah, ini ngomong-ngomong dia tuh mesennya itu
kayak satu, sorry ulang lagi. Nah ngomong-ngomong, dia mesennya itu bisa made by order nggak sih? Emang kalau Red Flow itu per set yang kita order itu pasti custom tune ya. Kita boleh kasih corner weight-nya, terus penggunaannya untuk apa gitu kan. Jadi valving-nya itu bisa disesuaikan. Sebenarnya itu yang paling penting ya. Jadi kita nggak terlalu mau pakai merek apapun, cuma kalau spek valving-nya tidak sesuai ya pasti bandingannya ngaco nggak enak ya kan. Ngaco. Oh berarti si Red Flow ini dia ngebikinnya sesuai dengan spek mobil yang mesennya ya. Oke. Berat, nggak ada extra charge juga dia. Oh gitu. Oh udah, jadi emang standarnya itu dia jadi minta spek ya, bobot segala macam ini itu untuk ngebikin sok yang sesuai masih mobil tuh ya. Oke. Jadi asik sih teman-teman. Saya demennya barang-barang modular ya, seperti pelek. Warna apa, offset apa, PCD apa, ya udah kita order sesuai ya. Nggak kena extra charge juga gitu. Oh iya. Kecuali warna yang aneh-aneh ya. Kecuali yang aneh-aneh. Kalau kayak ini kan masih warna standar gitu. Warna kayak anthracite grey kan juga masih ini ya. Masih yang standar. Iya sih teman-teman. Itu dia, makanya kemarin pas mesen velg buat Jimny atau buat Katana gitu ya kaget juga ternyata bisa mesennya sesuai spek supaya nantinya emang terlihat emang ya udah nih ukurannya emang Jimny banget gitu ya, nggak terlalu kedodoran, nggak terlalu kelebaran. Oke. Kita ada juga Jimny baru nih. Oke, ini buat JB74 ya. Ya 16. Oke, ini yang 16-nya. Ini Winrace ya? Modelnya ya? Ada Dakar, ada Winrace T dia. Ada beberapa model juga ya? Dua, ya. Ada beberapa model juga. Menarik juga sih teman-teman. Tuh. Nah ini ada apa lagi nih? Ada ini lagi dikit banget sih sekarang. Ini paling nih Casey Highlight. Kalau Casey Highlight kan brand Amerika ya Om ya? Iya. Brand Amerika. Teman-teman mungkin inget ininya nih. Logo Casey-nya suka jadi di cover lampunya ya, tutup covernya. Salah satu yang spesialnya. Oke. Nah Om, jadi ngomong-ngomong nama tempatnya GP Corner Om. Ini dulu hobi motor. Oh dari situ. Kirain masih GP itu kayak pajangannya apa gitu. Anak motor gitu. Gitu deh teman-teman. Jadi GP Corner berarti sebagai distributor ya Om untuk beberapa brand ya. Iya betul. Untuk beberapa brand seperti contohnya Bright ini. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi kayak teman-teman lihat barusan, gue masangin si Bright Wheels ini sama si BF Goodrich. Ini BF Goodrich yang AT yang gue beli di Pitstop Karawaci. Ukurannya 30 kali 9,5. Sebenarnya kalau untuk di Jimny, buat sebagian orang mungkin terlihat agak kelebaran ya, terutama yang lebih suka dengan style JDM. Gue sebenarnya juga suka style JDM, suka banget ya style itu, atau yang orang bilang jar style. Tapi emang gue nyari sesuatu yang beda aja, yang lebih jarang. Jadi gue pakai konsep rally rate look. Jadi aplikasi bannya juga nggak yang terlalu kurus banget teman-teman. Kayak mobil-mobil style Jimny Jar Style atau Jimny JDM. Selain itu tambahannya adalah untuk si mud flap. Ini kalau teman-teman lihat ya, si mud flap atau kepetnya ini dia warnanya sebenarnya udah merah sesuai kayak yang gue pengen. Karena emang gak tahu, kayaknya yang paling cocok dan kontras pakai warna merah. Terus nih si aluminiumnya, ini gue kemarin bikin di Exitos buat si dudukannya, menurut gue rapi banget. Tapi si bahan kepetnya sayangnya, kalau teman-teman lihat di bagian yang sisi depannya, dia itu warnanya hitam sayangnya. Kirain gue full merah, tapi ternyata ini bagian sini hitam. Tapi ini cuma sementara teman-teman, karena nanti akan gue ganti yang full bolak-balik merah ya. Ini sementara dulu deh, yang depannya warna hitam seperti ini. Oke, kita lihat lagi ke bagian belakang. Jadi bagian belakang yang gue modifikasi itu adalah nambahin spoiler. Jadi ini spoiler juga jadi salah satu ciri-ciri yang biasanya dipakai buat Jimny Rally Raid ya.
Walaupun Jimny Rally Ride tuh lebih banyak di Jepang yang pakai, tapi ya emang salah satunya ciri khasnya ini sih pakai spoiler. Cuma sebenarnya yang pakai spoiler gini nggak harus kalau kita yang Rally Ride ya, karena untuk yang style JDM ya atau Jap style itu banyak juga yang aplikasiin spoiler di bagian belakang. Dan pastinya gue cat sewarna sama si body ya teman-teman. Selain spoiler, kalau ngomong di bagian belakang yang kelihatan yaitu untuk si knalpot yang udah gue ganti aftermarket. Gue pakai ORD exhaust dan ini full set dari depan, bagian header, full sampai tabung tengah, sampai ke bagian mufflernya. Jadi lebih ngeliatin lagi kesan Jimny racingnya ya teman-teman. Nah sekarang kalau ngebahas apa aja barang-barang yang sekarang belum nempel dan ini sebenarnya sedang gue tunggu juga. Yang utama adalah pemasangan snorkel. Jadi snorkel itu salah satu ciri-ciri dari kendaraan rally ride teman-teman. Kalau di rally biasa yang sedan gitu kan emang normalnya nggak pakai snorkel, kecuali kayak zaman dulu rally-rally di Kenya ya, safari rally itu emang pakai snorkel. Tapi umumnya rally nggak pakai snorkel. Cuma kalau rally ride itu dia justru umumnya pakai snorkel. Dan gue pesen safari snorkel buat di Jimny ini, walaupun emang sekarang belum datang, tapi ya nggak apa-apa. Gue yang penting bisa ngajak dulu ke lapangan karena di hari gue syuting ini udah persis gue sebulan nggak off-road, nggak ke lapangan. Jadi hitung-hitung udah harus melepas rindu nih hari ini ke lapangan. Jadi masih nunggu snorkel, terus kayak gue bilang tadi misalnya si kepetnya ya teman-teman, gue nunggu yang warnanya full merah, sama sebenarnya ada satu lagi. Ini untuk si bagian velg, ini sebenarnya gue mau bikin lebih keluar lagi teman-teman. Gue jadi pesan lagi untuk adaptor tambahannya, ukurannya itu gue custom sebenarnya, 2,5 cm lebih keluar lagi, karena ada kemungkinan nantinya gue akan pakein over fender. Nah ngomongin masalah si pemasangan adaptor ini juga teman-teman banyak yang nanya, apa aman kalau kita pakai adaptor? Kalau adaptornya nggak terlalu panjang, terus kita penggunaannya bukan off-road yang benar-benar berat, sebenarnya aman teman-teman. Jadi yang mesti dipastiin adalah kalau bisa beli adaptor yang emang udah jadi ya, kalaupun custom pastiin tempat yang customnya emang benar-benar bisa ngebikinnya yang presisi. Dan jangan terlalu kepanjangan untuk adaptor, maksimal di sekitar 5 cm. Karena itu aja juga udah takutnya beresiko kalau misalnya kita pakainya buat penggunaan yang off-road berat. Sementara kalau di mobil gua ini, karena konsepnya rally ride look, jadi ya kurang lebih gua nggak pakainya untuk off-road yang berat ya. Karena istilahnya Jimny balap, Jimny racing. Jadi habitatnya tuh bukan lumpur atau tanjakan yang terjal, tapi lebih ke medan-medan off-road yang rata. Yang layaknya emang kendaraan speed off-road atau kendaraan rally. Itu habitatnya dari si Jimny Ride ini. Ya udah teman-teman, saatnya kita buat cobain si Jimny Ride ini. Dan gue akan nyobainnya supaya benar-benar sesuai dengan konsepnya yang gue pengen juga. Jadi kita akan nyobainnya tracknya yang lebih flat ya. Jadi gue akan lebih ngincer yang high speednya seperti itu. Yaudah, bismillah. Ini baru pertama kali gue nyobain. Jadi dari semenjak ini udah jadi dan ini dibawa ke sini siang ini baru pertama kali gue akan nyobain nih. Oke, kita langsung mulai. Ya oke teman-teman, jadi ini gue udah siap buat ngetes dan gue pengen ngasih tauin tentang si transfer case ya. Si transfer case atau TC ini gue pakai yang rasio 2,5 untuk 4L nya. Ini nggak terlalu low sebenarnya, tapi karena konsepnya lebih ke Jimny racing ya, rally ride look, jadi gue emang pakai TC ini supaya tetap bisa ngebut. Sementara kalau teman-teman lain yang udah ngejar lebih buat crawling atau ngerayapnya itu biasanya udah pakai yang kepala 3 atau yang kepala 4. Tapi kalau yang gue kepala 2 kayak gini, dia buat dipakai ngebutnya masih enak. Tapi kalau gue ketemu tanjakan yang terjal atau yang mesti ngerayap, gue akan kesusahan ya, lebih gampang mati lah mesinnya. Oke, ini gue coba nih, 4L nya masih bisa ngebut nih teman-teman. Sampai ke 4L gigi 2 udah agak lumayan speednya ya. Biasanya kan masih ngerayap banget kalau yang rasio TC nya lebih low. Oke, gue coba tanjak sini masih 1 nih teman-teman. Kalau pakai 2 agak kurang nih sih. Hihihi. Oh iya, ini ngomong-ngomong karena belum ditambahin adaptornya, si ban yang ukurannya lumayan gede dan lebar ini masih mentok kalau gue belokin patah nih.
Coba ya gue belokin patah nih. Nah tuh ada mentok ya teman-teman. Jadi emang nanti optimalnya kalau udah gue tambahin si adaptor ukuran 2,5 cm. Oke. Sini enak sih, enteng sih. Oke. Masih pakai gigi 2, gua pakai gigi 1. Ya, mentok kalau udah dipatahin. Oke. Asik banget. Benar-benar berasa racingnya teman-teman. Oke, kita lanjut coba kita kebut lurus ya teman-teman. Enak banget handlingnya. Masuk gigi 4. Ya kan buat ukuran low-nya sebenarnya termaksud high ya teman-teman ya, termaksud rasio giginya halus 2,5. Jadi emang lebih benar-benar kayak apa ya, buat Jimny balap ya. Walaupun ini sebenarnya bukan sebuah Jimny balap, hanya looks-nya aja, tampilannya yang seperti Jimny balap. Tapi gue emang pengen rasionya dibikin seperti itu teman-teman. Jadi emang ya kurang lebih nggak jago buat ngerayapnya, tapi buat ngebutnya cukup jago. Kita coba sekali lagi. Asik banget. Oke, kayaknya nggak afdol tetap kalau gua nggak nyobain lewat yang bagian travel-travelnya teman-teman. Tapi gua ngelewatinnya nggak yang terlalu istilahnya dalam banget. Nah ini dia. Gue pengen kasih liatin teman-teman kalau efek nggak pakai si adaptor. Ini dia. Jadi sekarang ini karena masih kurang keluar, kalau dia bagian full travel masuk, dia di sisi dalamnya nih kena nih ke bagian sini. Jadi gue masih bikin si offsetnya itu lebih keluar lagi teman-teman. Jadi sebenarnya bukan kena di atas, tapi kena di bagian sisi dalam dari sidewallnya. Oke, gue lanjutin lagi ya. Pasang seatbelt dulu. Ya, gue akan mundur lagi dulu, ngebenerin posisinya. Oke, nah, oke. Ini kurang lebih rasio gigi satunya ngerayapnya masih tetap kencang nih teman-teman. Nggak bisa lebih pelan lagi. Jadi ya Jimny racing banget. Nggak bisa diajak ngerayap pelan. Oke. Gua akan coba ke kiri sini, naik ke atas sini. Oke. Nah ini ada bagian belakangnya yang ketahan tuh, kayak yang gue bilang tadi. Gue mundur aja deh. Oke. Ya cukup, masukin gigi satu lagi. Oke. Ya kita lanjut bagian yang agak lebih lumayan turunnya. Gue masih pastiin posisinya rata dulu. Pelan-pelan aja turunnya. Tentu rem, kopling tetap diinjak karena rasio giginya nggak terlalu low. Oke. Ya, gua kanannya sedikit aja di sini. Pelan-pelan. Kiri belakangnya ini mulai ngangkat teman-teman. Gua santai ya. Kanan depannya mulai naik.
body rata lagi. Oke, setir gue lurusin. Ya, oke. Lumayan sih sebenarnya teman-teman buat ukuran juga. Ini stabilizer depan kan tetap gua pasang. Kalau dipasang kelebihannya dia lebih stabil buat kita ngebut kayak di jalan raya. Dan kalau misalnya kayak buat kita main speed ngebut-ngebut gitu di tanah, dia cenderung lebih body rollnya minim ketimbang kalau kita kayak dilepas ya. Tapi kalau kita dilepas stabilizer ya, kita buat main artikulasinya tuh jauh lebih enak. Jadi itu dia, bergantung dari teman-teman. Kalau mau yang emang enak untuk artikulasinya untuk main adventure dilepas. Kalau misalnya kayak gua gini yang dipakai ceritanya ya kayak buat racing gitu high speed, gua tetap pasang. Cuma ya kelebihannya cuma kekurangan itu aja ya, kaku banget kalau ngelewatin jalan-jalan travel kayak tadi. Oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita udah selesai juga untuk ngeliatin final dari si Jimret ini sambil juga testing semi speed di BSD sini. Wah seru banget, senang banget teman-teman, alhamdulillah. Ya walaupun ada beberapa bagian yang kayak gue bilang tadi sebenarnya belum ketempel, ya cuma nggak apa-apa sih, gue tetap puas banget hari ini bisa akhirnya ngerasain di tanah untuk pertama kali di habitatnya si Jimret atau Jimny biru gua ini. Oke teman-teman, mungkin kedepannya gue tetap akan lanjutin lagi pastinya untuk konten Jimret ini. Tapi yang pasti jangan lupa untuk teman-teman saksiin juga untuk project-project gue yang lain. Ada yang Project Fast, ada yang Ford Ranger, dan semoga semuanya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi dimanapun juga kalian berada di Indonesia, insya Allah bisa terbantukan untuk kalian mengaplikasi masing-masing di daerahnya. Kurang lebih seperti apa yang mungkin menurut gua ya proper dan sesuai. Oke, terima kasih. Sehat-sehat buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.